Oh yes, welcome back to the Nerdful Channel guys. Jadi kali ini gue itu pengen ngebahas salah satu topik yang menurut gue itu cukup lama diperbincangkan ya guys. Itu mengenai film-film MCU. Nah kalau misalnya kita ngomongin film MCU ya, tentunya ini merupakan topik yang sangat-sangat banyak guys. Kita itu bisa bedah topik-topik MCU itu mulai dari film baik, juga karakter terbaik, sampai ke film terburuk, karakter terburuk dan segala macam ya. Menurut gue topik dari MCU itu menurut gue ya nggak ada matinya lah guys, bener-bener banyak banget lah yang bisa dieksplor dari segi MCU ini guys. Nah karena kebetulan gue ini suka banget sama yang berbau superhero, pop culture, terutama MCU guys, karena gue itu benar-benar suka banget sama MCU. Kali ini di video ini gue pengen ngebahas top 5 kali ya, top 5 film MCU menurut gue yang paling bagus ya, menurut gue ya. Kita mulai dari di urutan kelima ya guys, yaitu adalah Captain America Winter Soldier. Oke, kenapa menurut gue Captain America Winter Soldier ini menurut gue film yang benar-benar menarik guys? Karena menurut gue Captain America Winter Soldier ini adalah film MCU yang menurut gue ini benar-benar unik ya guys, karena konflik yang ada di film itu benar-benar konflik yang bisa dibilang membumi banget ya guys ya, dibandingkan film-film MCU yang sebelumnya Captain America Winter Soldier ya, seperti Avengers, terus juga Thor, terus juga Captain America yang pertama itu kan benar-benar musuhnya itu ya berbau yang celestial yang di luar angkasa gitu kan guys ya. Nah tapi kalau misalnya di Captain America Winter Soldier ini adalah MCU yang benar-benar konfliknya itu ya seputaran pemerintah, terus juga spionase, pokoknya mata-mata gitu guys. Bener-bener menurut gue ini menarik banget sih guys. Saya bener-bener berasa nonton film James Bond kalau menurut gue ya guys, karena ya konfliknya seputaran itu sih. Itu menurut gue yang bikin Captain America The Winter Soldier ini adalah film MCU yang seru banget guys ya. Terus juga yang gue juga suka dari film ini adalah kemunculan karakter ya Bucky. Itu menurut gue Bucky ini bener-bener keren banget sih guys. Di film ini bener-bener badass banget. Terus juga pas ya pokoknya benar-benar keren banget lah, benar-benar ngangkat banget sih film ini guys, Captain America Winter Soldier ini. Ya pokoknya karakternya itu unik banget sih si Winter Soldier alias si Bucky ini guys. Terus juga menurut gua hand to hand combat di film ini tuh benar-benar gak ada yang ngalahin sih sampai sekarang ya guys. Hand to hand combat ya, yang kita scene Captain America dan Winter Soldier itu berkelahi ya di jalan. Terus juga pokoknya ya koreografi berantem di film ini tuh benar-benar bagus banget sih guys menurut gua. Terus juga ada kemunculan aktor bela diri George St. Pierre ya, kalau mungkin kalian tahu guys, dia itu merupakan bukan pegulat siapa namanya itu, martial artist profesional guys. Itu benar-benar juara UFC gitu ya si George St. Pierre yang memerankan karakter si Badok yang guys yang kita dimunculkan di awal-awal film. Nah itu menurut gua disayangkan sih guys, si karakter si Badok ini muncul cuma sebentar aja guys di awal film, padahal menurut gua ini bisa dieksplor lagi guys si karakter si Badok ini dengan kemampuan George St. Pierre yang benar-benar mumpuni banget lah dalam berkelahi guys, yang menurut gua mungkin bisa menambah adegan-adegan action di film The Winter Soldier ini guys. Terus yang gue juga suka di sini adalah background karakter si Jenderal siapa gitu namanya guys, yang diperankan oleh aktor Robert Redford, yang menurut gue ini filmnya itu benar-benar bagus banget sih guys. Yang menurut gue ya semua film-film di film ini tuh benar-benar menarik banget guys, nggak cuma si Winter Soldier doang ya guys, ini benar-benar bagus banget sih film ini guys. Oke, kita lanjut di urutan keempat, itu gue tempatkan film Iron Man yang pertama guys. Nah ini nih kenapa gue suka Iron Man yang pertama, karena menurut gue Iron Man yang pertama ini benar-benar OG dari segala OG film MCU guys. Karena tanpa Iron Man pertama ini MCU itu gak bakal ada guys. Nah kenapa gue bisa bilang Iron Man yang pertama ini bagus, karena menurut gue pengenalan karakter Tony Stark di awal film itu benar-benar bagus banget guys, pengenalan karakter ya. Terus juga karakter development dari orang Tony Stark yang awalnya dia itu merupakan karakter egois ya guys ya, yang bisa dibilang kalau misalnya kalian lihat di awal film kan dia itu benar-benar egois, juga nyentrik, tengil gitu lah pokoknya kan. Terus juga ya sejak kejadian yang insiden itu yang dia kena ledakan yang membuat dia itu harus terpenjara guys ya bersama Hansen. Terus juga dia harus berjuang ya dari bawah guys untuk membebas dari penjara itu guys. Dia itu ya mulai sedikit demi sedikit terlihat perubahan karakter guys. Terus juga ya menurut gua ya bagus aja guys, perubahan sosok dari yang tadinya itu benar-benar egois sampai ke yang benar-benar care sama orang lain guys, yang menjadi pahlawan lah bagi orang lain guys. Itu yang gua suka sih. Terus yang gua juga suka dari Iron Man yang pertama ini adalah menurut gua kualitas CGI pada film Iron Man pertama ini benar-benar bagus banget ya guys. Mulai dari benar-benar bagus, jauh melebihi tahun 2008 itu guys, karena waktu tahun 2008 ya masih sebenarnya kurang, CGI itu masih kurang ya, tapi film Iron Man pertama ini benar-benar kualitas itu bagus banget sih guys, CGI Iron Man pertama ini guys ya. Ya terus juga apa lagi ya? Ya desain armor Iron Man yang OG itu gue benar-benar suka banget sih guys, yang benar-benar yang Mark III kalau nggak salah, yang benar-benar cuma polos yang warna merah kuning itu menurut gue itu desain Iron Man terbaik guys ya.
nggak apa ya, gue nggak kurang suka desain Iron Man yang belakangan ini guys, yang nanoteknologi lah, terus juga yang di film pokoknya yang udah baru-baru itu menurut gue agak kurang realistis aja. Tapi bener-bener di film Iron Man pertama ini desain armor itu bener-bener realistis banget guys. Ya cuma sesimpel baju besi doang terus dicat warna merah kuning, itu bener-bener keren banget sih guys, menurut gue cakep banget sih guys desain armornya guys. Pertama kali nonton dulu waktu masih kecil itu bener-bener kagum banget sih guys sama film Iron Man yang pertama ini guys ya. Nah terus juga menurut gue villain utama di film ini si Gabriel Obadiah ya, itu bener-bener menarik banget sih guys. Kita itu ditunjukkan konflik yang dirasakan oleh si villain ini terhadap karakter si Tony Stark guys, yang membuat si villain ini tuh menjadi villain guys, yang tadinya itu ya dia itu menjadi karena awal mulanya iri kan guys ya, yang si Obadiah kan membuat perusahaan Stark Industries itu bersama si Howard Stark guys ya. Namun sekarang udah kalah saing sama si Tony Stark yang kemudian menjadi bintang utama di Stark Industries. Itu benar-benar kita bisa merasakan lah penderitaan dan juga ya kecemasan yang dirasakan oleh si Obadiah ini guys, yang sampai dia tuh harus rela menjarakan si Tony guys ya di awal film ya. Ternyata itu ulah dia guys ya. Itu benar-benar bagus banget sih guys pengembangan karakternya. Kan menurut gua salah satu karakter villain paling underrated sih si Obadiah alias si Ironmonger ini, benar-benar harusnya sih bisa dimunculkan lagi guys ya. Ya kayaknya gue lupa deh akhirnya dia mati kayak ya pas final fight itu, gue ada lupa ya guys ya. Coba kita tulis di kolom komentar yang inget ya guys ya. Nah oke, segitu kayaknya Iron Man pertama ya itu sih guys, benar-benar keren banget sih guys, benar-benar mahakarya banget sih Iron Man pertama ini. Oh kita lanjut di film ketiga guys, gue tempatkan film Avengers Endgame. Nah kenapa gue menempatkan film Avengers Endgame nih guys di urutan ketiga? Ini spoiler aja guys, gue bakal kasih urutan kedua itu Avengers Infinity War, karena menurut gue Avengers Endgame ini yang pertama gue lebih suka Infinity War adalah karena Endgame ini adegan actionnya serunya itu benar-benar baru berasa di pertengahan sampai ke akhir film guys. Karena di Endgame kan pas awal-awal sampai ke pertengahan itu kan mereka kan cuma mencari stone-stone yang ada guys. Terus juga menurut gue Endgame ini pas pacingnya itu cukup lambat guys, dari awal sampai ke tengah. Itu menurut gue yang kalau misalnya kalian nggak suka film-film yang pacingnya agak lambat, mungkin kalian nggak bakal terlalu suka ya sama film Avengers Endgame ini guys ya. Terus juga menurut gua dari karakter Thanos di film ini tuh kurang dieksplor guys, karena Thanos itu cuma dimunculkan bagi bagian akhir doang guys. Itu pun ya cuma beberapa menit doang sih pas final battle doang. Karena menurut gua ya harusnya Thanos itu menjadi sentral utama guys ya di cerita Endgame ini guys ya. Karena kan ya seperti yang kita tahu kan pas di Avengers Infinity War, Thanos pas berhasil wipe out seluruh setengah populasi galaksi, itu benar-benar keren banget guys ya. Nah tapi sangat disayangkan Thanos yang versi itu sudah dipenggal duluan. Nah jadi di film awal film oleh Thor itu menurut gua sih sangat disayangkan ya guys, dia itu mati secepat itu guys dan digantikan oleh versi dia yang lama gitu. Menurut gua ya seharusnya Avengers Endgame ini boss final fight-nya itu adalah Thanos yang di Infinity War itu guys, yang harusnya itu menjadi versi yang asli guys, yang versi masa kini guys. Sangat disayangkan aja guys, si versi yang masa kini itu dimatikan secepat itu guys. Menurut gua ya itu sih yang sangat disayangkan di film ini menurut gua ya. Terus juga ya sebenarnya yang dari yang lain ya guys, itu benar-benar keren banget sih, apalagi final fight yang ketika Captain America udah hopeless banget guys ya. Terus juga lagi sendirian guys menghadapi ratusan ribuan arminya Thanos, itu benar-benar keren banget sih guys, benar-benar bikin merinding banget guys sumpah guys. Bener-bener pas Captain America ditelepon sama si Sam ya, itu bener-bener anjir, bener-bener keren banget sih guys. Itu bener-bener momennya salah satu adegan superhero terbaik sih guys di sepanjang masa guys ya, adegan itu guys ya. Terus juga ya pokoknya final fight-nya keren. Terus juga saat terakhir yang pas Iron Man mati itu bener-bener mengunggah emosi banget sih guys, karena kita sudah bersama Iron Man selama 10 tahun belakangan ya guys. Itu bener-bener ya penutup yang sempurna lah bagi Infinity Saga ya guys. Avengers Endgame ini guys bener-bener keren banget sih guys. Oke, kita lanjut ke urutan kedua guys, gue tempatkan film Avengers Infinity War. Kalian udah tahu ya, tadi sudah sebut ya. Nah kenapa Avengers Infinity War ini menurut gue adalah Avengers terbaik ya guys sepanjang masa guys. Karena menurut gue Avengers Infinity War itu kita dari awal aja kita disuguhkan pertarungan antara Thanos dan juga Hulk yang bener-bener keren banget guys anjir. Baru scene pembuka aja udah bener-bener si intens dan keren itu guys, bener-bener wah keren banget sih guys. Terus juga dari situ terus juga yang Ebony mau sama yang gede itu yang siapa itu, Gold Obsidian ya namanya kalau nggak salah guys, yang pas invasi bumi harus melawan si Doctor Strange sama
Iron Man, Spider-Man itu sama si Wong itu benar-benar keren banget guys. Itu benar-benar pengenalan karakter yang benar-benar keren sih guys. Terus juga ya apalagi pengenalan karakter Thanos ya guys, yang dimana kita kan nggak pernah lihat Thanos ya sebelumnya, cuma pas di Guardian of the Galaxy doang, itu pun pas di cuma sepotongannya guys. Itu kita tampilkan penampakan pertama karakter Thanos guys, yang benar-benar itu keren banget guys, sumpah guys. Thanos di film itu benar-benar keren banget sih guys, benar-benar anjir salah satu villain terbaik sepanjang masa guys kalau menurut gue ya guys. Dan nggak cuma di superhero doang tapi di sepanjang masa guys, benar-benar keren banget sih Thanos di film ini guys, benar-benar badass, benar-benar keren. Terus juga motivasinya itu jelas guys ya, kenapa dia bisa berpikiran untuk mewipe out setengah populasi galaksi itu benar-benar jelasin banget di film ini. Terus juga ya hubungan antara Thanos dan Gamora sih yang juga gue suka di film ini guys ya, karena menurut gue Thanos yang misalnya kita tahu itu merupakan sosok yang kejam, terus juga sosok yang ya pokoknya nggak kenal belas kasih, tapi dia itu ternyata itu sangat menyayangi anaknya Gamora ini guys, yang benar-benar yang pas dia harus ngorbanin aja itu benar-benar kita itu bisa merasakan emosi yang dirasakan oleh Thanos ketika dia itu harus mengorbankan si putri yang kesayangan dia Gamora guys ya. Benar-benar top banget lah Thanos di film ini guys. Terus juga ya pokoknya adegan-adegan aksi di film ini yang paling gue suka sih guys. Dari awal aja kita udah disuguhkan adegan aksi yang keren guys. Terus juga adegan si Vision sama Wanda lawan si itu Ebony Maw, terus juga yang pas di Titan, terus juga yang pas final fight-nya di Wakanda itu benar-benar keren-keren semua guys. Apalagi Thor yang di final fight-nya itu benar-benar keren banget sih guys. Nah terus juga yang gue suka di film ini adalah bangunan hubungan antara Thor dan juga para Guardian of the Galaxy guys ya, karena kan mereka kan baru pertama kali ketemu guys. Itu bener-bener gue suka banget sama perjalanan mereka tuh guys, yang pas Thor sama Guardian of the Galaxy. Terus juga pas Thor sama si Rocket sama Groot menempa Stormbreaker, itu gue bener-bener suka banget sih guys sama kisahnya mereka. Jadi kita itu diselang-selingin gitu lah kisah-kisah yang menarik guys, nggak cuma tentang Thanos. Itu bener-bener ya pokoknya Infinity War ini bener-bener keren banget sih guys, bener-bener mantep banget lah. Infinity War ini merupakan film Avengers terbaik sih guys, macam-macam kalau menurut gue ya. Oke, kita lanjut ke urutan yang pertama. Film MCU yang paling gue suka itu adalah Spider-Man No Way Home. Nah, kenapa gue suka Spider-Man No Way Home? Karena sebenarnya ini rada-rada subjektif ya, karena gue itu fans berat Spider-Man guys dari dulu ya. Gue udah ngikutin Spider-Man dari zaman Tobey Maguire, terus juga Andrew Garfield sampai ke Tom Holland pun gue itu ngikutin semua guys Spider-Man, dan gue itu benar-benar suka banget sama semua versi Spider-Man guys ya. Terus gue juga mainin game Spider-Man, gue nontonin animasi Spider-Man, gue punya mainan-mainan Spider-Man. Pokoknya gue itu suka banget lah sama Spider-Man ini guys. Dan pertama kali gue nonton film ini ya, ketika muncul 3 Spider-Man sekaligus di satu layar, itu benar-benar speechless banget guys, sumpah guys. Gitu pas nonton pertama kali di bioskop itu benar-benar salah satu feeling yang paling seneng sih guys sepanjang sejarah gue nonton film ya guys. Itu gue bener-bener hype banget sih guys pas nonton pertama kali nonton itu guys. Pertama kali si Tobey Andrew muncul, wah keren banget sih guys, sumpah guys. Nah terus juga menurut gue sebenarnya cerita di film Spider-Man No Way Home itu banyak yang bilang kurang guys dari segi cerita ya guys ya. Tapi menurut gue cerita di film itu oke aja guys. Mulai dari si Peter yang harus menyelamatkan musuh-musuh Spider-Man ya guys ya. Terus juga ya si Peter yang Parker yang tadinya itu merupakan sosok yang bisa dibilang memiliki segalanya guys. Dia itu memiliki teman, memiliki bibi yang baik, terus juga memiliki pacar yang baik, sampai akhirnya pun dia itu harus kehilangan semuanya guys dalam satu film dong guys. Bukan satu film dong sih, dalam satu waktu yang berdekatan gitu guys. Ini benar-benar perjalanan karakter yang paling penting banget guys buat seorang Peter Parker ya di MCU ini guys ya. Karena kan ya yang kita tahu kan di semuanya kan di hapus ya ingatannya sama Dr. Strange ya guys tentang memori si Peter ini. Menurut gua ya ceritanya itu benar-benar menarik guys. Itu benar-benar nggak salah banget sih itu sejujurnya. Nungguin sequel dari Spider-Man No Way Home ini guys, yang dimana Peter itu harus memulai kehidupan barunya itu benar-benar fresh ya guys. Ini benar-benar dilupakan semua orang kan guys. Jadi itu harus mulai dari awal lagi guys ya. Ya menurut gua ya itu sih. Terus juga menurut gua karakter-karakter di sini tuh terutama yang paling gue suka juga sini adalah karakter Green Goblin guys. Itu benar-benar Green Goblin di sini tuh si Willem Dafoe ini benar-benar top banget sih guys. Performa actingnya itu benar-benar nggak beda jauh guys. Bukan nggak beda jauh, benar-benar sama banget guys. Dari ketika dia pertama kali mainin Green Goblin itu benar-benar dewa banget sih. Acungin jempol banget lah si Willem Dafoe dalam hal acting jadi si Green Goblin ini guys. Terus juga menurut gue yang gue suka juga adalah ya pokoknya karakter-karakter villain yang ditolong itu ya, ada si Dr. Octopus, ada si Sandman, ada Electro. Itu bener-bener gue itu suka semua ya guys karakter-karakternya guys. Mulai dari ya pokoknya keren lah guys karakter-karakternya. Terus juga ya si
CGI oke lah, terus juga ya adegan-adegan aksi ya juga oke, yang juga oke juga sih. Pas final fight kan benar-benar keren banget guys, 3 Spider-Man bekerja sama menghadapi musuh-musuhnya itu benar-benar keren banget sih guys. Terus ya pokoknya mantep banget lah Spider-Man No Way Home ini guys. Gue benar-benar paling suka banget Spider-Man No Way Home ini, menjadi film MCU terbaik sih guys versi gue guys ya. Oke, segitu dulu aja guys, karena menurut gua ya udah cukup panjang ya videonya guys ya. Film top 5 film MCU nih guys. Nanti mungkin rencananya gua bakal bikin top 5 film MCU terburuk guys ya. Nah ini menurut gua MCU ini banyak film yang buruk-buruk guys ya, terutama belakangan ini guys ya, yang mulai dari series Agatha, terus juga Eternal, Marvel tuh menurut gua jelek-jelek semua sih guys ya. Nanti gua bakal bahas satu persatu guys ya di video selanjutnya guys ya. Oke guys, gitu aja guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, terutama yang bagi kalian yang suka film-film MCU, superhero, dan lain-lain. Subscribe channel ini guys, karena ya ini channel baru sih guys. Oke guys, jadi segitu aja guys. Kalau misalnya kalian paling suka film MCU apa guys, coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke guys.